adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Halo adik-adik, Apa kabar semuanya? Lause Niki Lause Febri, berharap kabar adik-adik semua luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Adik-adik, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, terlebih kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita bagi kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, kita mau nyanyikan sekali lagi. Kita akan nyanyikan bait yang bahasa Inggrisnya untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. adik-adik mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, membangunkan kami untuk boleh mengikuti kegiatan ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan, kami boleh ikuti dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Lause Febri punya sebuah buku yang sangat indah, sangat menakjubkan, ya. Surat cinta dari Allah kepada kita semua. Ya, kepada adik-adik, kepada Lause Febri, Lause Niki. Adik-adik tahu buku apa itu? Ya, betul. Alkitab. Karena itu adik-adik, Lause ajak adik-adik semua kita nyanyikan sebuah pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, betul sekali Alkitab adalah buku terindah. Apakah adik-adik tahu kitab apa di Alkitab yang menceritakan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus? Ya, betul sekali, Alkitab Perjanjian
baru. Khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yuk kita sama-sama pelajari lagi kitab apa saja yang ada di Perjanjian Baru. Matius, Markus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Oke, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Apa yang kita punya, apa yang kita nikmati semua adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kami Berterima Kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas rumah ibu bapa, pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Tolong kami berbuat benar, taat pada orang tua, mungkinkanlah kami belajar menolong kawan semua. Ya adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, kepada kami semua. Kami juga telah memberikan persembahan kepada Engkau, biarlah Engkau memberkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk membantu pelayanan di gereja ini. Ajarkan kami juga sejak kecil, kami juga mau menyerahkan diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, dan juga siapkan Alkitabnya ya. Kita raikan pujian, Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pak Sutan. Kepada Pak Sutan dipersilakan. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dan kita bisa beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ingat, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati perhentian, di mana kita mempersembahkan satu hari ini bagi Tuhan, untuk Tuhan ya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan dan boleh mendengar firman Tuhan. Itu sebagai cara Tuhan memelihara hidup kami, iman kami, sehingga kami terus-menerus bertumbuh
dari mulai sekarang sampai nanti kami menghadap Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya Engkau menolong kami semua untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentu kalian punya tokoh-tokoh superhero. Ya, tokoh-tokoh yang kalian bangga-banggakan, yang memiliki beraneka ragam kelebihan, yang bisa mengalahkan musuh dan menyelamatkan mereka yang merasa atau yang mereka yang menderita. Nah, siapakah tokoh-tokoh yang kalian idolakan? Oh, saya ingat ada satu tokoh yang begitu kuat, gitu ya. Ketika dia kuat, dia bisa mengalahkan musuh. Tapi ada juga tokoh yang bisa terbang. Terbang tinggi, dia pindah ke tempat satu, pindah ke tempat lain dengan begitu cepat. Dia menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Tapi ada tokoh yang juga bisa berlari cepat. Lari keliling sampai musuhnya kebingungan dan dia nangkap dia. Tapi juga Kak Sutan, kalau kakak punya satu tokoh superhero, yaitu tokoh yang cerdas, yang bisa menciptakan alat-alat yang luar biasa canggih, sehingga alat-alatnya itu bisa dipakai untuk melawan para penjahat. Tapi semua itu hanya di film saja. Tidak pernah ada di dunia nyata orang yang bisa terbang, orang yang menjadi kuat, atau orang yang berlari cepat. Gak ada yang bisa. Atau mungkin ada yang bisa menciptakan teknologi. Tetapi sampai sekarang teknologinya tidak sama seperti yang di film tuh. Kayaknya yang di film itu memang hasil imajinasi. Hasil imajinasi dari manusia yang mengimajinasikan bagaimana seorang penolong itu harus hebat. Bagaimana seorang penolong itu harus kuat. Maka mereka mulai membayangkan, mengimajinasikan, superhero harus seperti ini. Maka mereka menciptakan tokoh-tokoh cerita yang mewakili imajinasi mereka, yaitu apa? Tokoh-tokoh superhero yang hebat, luar biasa. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata kisah-kisah itu ada pernah terjadi. Mirip enggak? Enggak sih, enggak mirip. Tetapi ada yang benar-benar pernah terjadi. Begitu hebat, luar biasa. Di dalam mana? Di dalam Alkitab. Tuhan telah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang jauh lebih dahsyat. Dan itu bukan imajinasi, itu bukan karangan, itu bukan cerita, tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Pernah ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Allah di tanah Mesir? Mereka tidak bisa berperang, mereka kalah dalam banyak hal. Lalu Allah dengan cara yang luar biasa mengirim tulah-tulah, mengirim bencana-bencana. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan mengirimkan 10 tulah, 10 hukuman yang luar biasa kepada orang Mesir. 1, 2, sampai yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Oleh karena itu, orang Mesir mengizinkan orang Israel pergi meninggalkan wilayah mereka. Bukan dengan berperang. Sampai berapa lama kalau mereka harus berperang. Tetapi Tuhan yang luar biasa itu menyelamatkan orang Israel. Tidak cukup di situ saja. Pada waktu rombongan orang Israel keluar meninggalkan wilayah Mesir
dan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka berhadapan dengan satu lautan yang luas, yaitu Laut Merah. Dan di belakang mereka, orang Mesir siap untuk menangkap mereka kembali dan juga membawa mereka kembali menjadi budak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kekuatannya dan Tuhan membelah Laut Merah itu sehingga laut itu terbelah dan air itu memberikan seolah-olah memberi jalan kepada orang Israel berjalan dari tepi sini sampai ujung penyeberangan tanpa berenang dan tidak tenggelam. Wah, luar biasa bukan? Hebat. Tidak kalah dengan superhero, bahkan ini bukan karangan imajinasi manusia. Nah, juga Tuhan juga pernah menyelamatkan orang Israel melalui siapa? Ayo, coba tebak. Seorang hakim yang kuat, kekuatannya melebihi kekuatan satu orang. Siapa itu? Dia adalah Simson. Simson diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga Simson bisa mengalahkan bangsa Filistin. Simson memberikan kejutan kepada bangsa Filistin dan mereka bisa melihat kekuatan Allah. Orang Israel juga bisa melihat kekuatan Allah. Lalu Tuhan mengirim siapa lagi? Tuhan memberikan kekuatan juga. Sekalipun berbeda tuh, tetapi memberikan satu hikmat kekuatan kepada seorang penggembala untuk menjadi raja. Dia adalah Raja Daud. Pada waktu dia sebelum menjadi raja, secara berpakaian menjadi seorang raja, tapi dia sudah diurapi menjadi raja. Waktu itu dia masih menggembalakan domba. Ternyata dia diberikan kekuatan Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan raksasa yang besar, yaitu Goliat. Dan dia bisa mengalahkan dengan cara yang luar biasa, yaitu memakai batu umban atau batu untuk diketapelkan ke kepalanya Goliat. Bukan hanya itu, tetapi di dalam perjalanan berikutnya, orang Israel berulang kali ditolong oleh Tuhan. Berulang kali ditolong oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi cara yang kali ini sungguh amat berbeda. Mari kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 kita akan membaca ayat 25, 26, 27. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mengambil dan membukakan Alkitab, tapi ada yang juga sambil belajar. Kita akan buka Lukas pasal yang terakhir yaitu 24 ayat 25 sampai dengan 27. Oke, kalau sudah ketemu, Pak Sultan akan membacakannya bagi kalian semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan menyatakan cara penyelamatan yang berbeda. Dan cara ini membuat orang-orang yang di dekat Yesus atau para murid, kalau kita lihat di dalam pasal 24, kebingungan. Contohnya tuh ada 2 orang murid di dalam pasal 24 ayat 13. Siapa yang namanya? Alkitab tidak menyebut namanya, tetapi yang pasti dia adalah rombongan dari orang-orang yang mengikut Yesus. Bukan dari 12 murid, tetapi rombongan yang ikut Yesus dan mereka juga murid Yesus. Ya, mereka juga murid Yesus. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri. 2 orang murid ini kebingungan. Mesias bukan?
apakah Yesus ini seorang Mesias yang dipilih oleh Allah yang akan menyelamatkan kita? Mereka berjalan berdiskusi, kalau dia adalah seorang Mesias, kenapa dia mati di kayu salib? Kenapa dia tidak melepaskan dirinya dan dia menyatakan kekuatannya? Dan semua orang menjadi takut dan kita menjadi bebas dari bangsa Romawi. Yang satunya, kalau bukan Mesias, kenapa kok dia bisa melakukan kuasa-kuasa, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang cacat? Apa aja cacatnya? Ada yang tidak bisa berjalan, menjadi bisa berjalan. Ada yang buta sejak lahir, menjadi melihat. Ada yang sakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu sakit apa? Sakit kusta. Tetapi dia bisa menjadi sembuh. Bahkan ada yang mati, tapi dia bisa bangkit. Kalau dia bukan Mesias, kenapa dia bisa melakukan itu? Adik-adik, mereka berjalan dengan kebingungan. Mereka berjalan sejauh-jauhnya. Dari mulai, kalau kita lihat di sini adalah menuju kepada Emmaus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu mereka berada di jalan terus-menerus berdiskusi dan kebingungan. Tapi kenapa ya dan gitu-gitu terus. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada mereka tanpa mereka kenali. Dan Tuhan Yesus berkata-kata kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Kamu gak tahu ya? Ada berita yang heboh di sekitar kita. Yaitu berita siapa? Berita bahwa Yesus disalib dan dia bangkit. Masa kamu gak dengar? Yesus tahu bahwa mereka sedang kebingungan. Yesus tahu bahwa mereka sedang ragu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus tahu bahwa mereka nggak ngerti bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka. Tetapi sekali lagi, mereka belum mengenali siapa laki-laki ini. Tuhan Yesus tegurnya apa? Ayat 25. Ayo kita lihat ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Aduh, ini kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang bagaimana ya? Bodoh artinya bukan bodoh dalam pengertian enggak bisa belajar dengan baik, bukan. Selalu nilainya jelek juga bukan itu maksudnya. Bodoh dalam pengertian ini adalah kenapa sih kamu itu kok lambat sekali untuk kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sekalipun ada murid-murid yang memberitahu bahwa dia sudah bangkit. Kenapa kok kamu nggak percaya? Kok kamu sulit percaya sih? Nah itu maksudnya. Lalu teman-teman yang dikasih, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lihat. Kalau superhero, dia harus hebat. Dia harus bersaing dengan musuh-musuh. Musuh kuat, dia harus lebih kuat. Musuh cepat, dia harus lebih cepat. Musuh pintar membuat alat-alat canggih, dia harus membuat yang lebih canggih lagi. Contoh, dia harus lebih hebat, dia harus lebih hebat, dia harus lebih kuat, dia tidak boleh kalah. Itu superhero. Tapi Yesus berbeda. Ternyata dia harus mati, dia harus disalib, dia harus dipukuli, dia harus diludahi, dia harus dihina, dia harus mengalami penderitaan. Bahkan terakhir dia harus dibunuh, mati di dalam siksaan. Ini menjadi satu bagian yang membuat orang-orang atau membuat kita anak-anak Tuhan menjadi bingung. Tapi tidak perlu bingung. Justru dengan cara ini Yesus menyatakan kemuliaannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di dalam bagian ini ayat 27.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Setelah Yesus menjelaskan ayat 26 bahwa dia harus mati, dia langsung buka cara mereka berpikir. Mulai Yesus menjelaskan tentang Yesus dari mulai perjanjian lama sampai zaman nabi-nabi. Yaitu apa? Yesus harus menderita. Oh, di mana mereka ketemunya ya? Di sini mereka ketemunya. Yaitu pada zaman kitab Musa, perjanjian tentang Yesus dicatat, yaitu pada saat orang Israel disuruh apa? Mengusapkan darah anak domba di pintu-pintu rumah supaya anak sulung mereka tidak mati. Ini terjadi pada sebelum tulah ke-10 dinyatakan Tuhan. Lalu di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian sampai menjadi negeri di tanah perjanjian, mereka melakukan hal yang sama, yaitu menyembelih dan memercikkan darah anak domba yang tidak bercacat. Itu terus mereka lakukan sampai pada zaman di mana perjanjian baru dinyatakan. Korban persembahan terus diberikan sebagai bentuk apa? Pendamaian. Tuhan murka kepada orang yang berdosa, maka caranya supaya manusia bisa berdamai dengan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, harus ada darah yang dipercikkan. Yaitu darah siapa? Darah anak domba. Nah, disinilah kuncinya, bahwa masalah utama dari manusia bukanlah Mesir. Masalah utama dari manusia bukanlah bangsa Babel, bukan bangsa Filistin, bukan bangsa-bangsa Asyur, bukan juga bangsa-bangsa Roma yang terus menjajah mereka, yang terus membuat mereka menderita. Musuh utama, persoalan utama mereka adalah dosa. Dan inilah yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan tolong, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama itu adalah apa? Tuhan tolong persoalan terbesar manusia, yaitu apa? Dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara persembahkan anak tunggal Allah kepada kita, yaitu dengan cara apa? Dia mati di kayu salib, menggantikan akibat dari dosa kita. Dan itu yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka. Bukankah ini sejak perjanjian lama sudah terjadi, dan inilah yang digenapi dalam diri Yesus? Maka cara Yesus menolong adalah hanya melalui kematiannya. Kenapa harus mati? Ya, itu menggantikan kematian saya, kematian adik-adik. Kematian yang mana? Kematian kekal di neraka. Yesus gantikan hukuman itu dipikulnya, dan dia pikul di atas kayu salib. Itulah cara Allah menolong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi, siapa yang lebih hebat? Apakah superhero yang dengan kekuatan-kekuatannya menolong? Tidak. Tetapi yang hebat adalah Yesus yang mau mati bagi kita. Perjanjian lama dicatat untuk menolong kita mengerti bahwa Tuhan peduli kepada kita, dan Tuhan menolong kita dengan cara siapa? Melalui kematian Yesus bagi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat sekali lagi ayat Alkitab kita. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 24. Ya, pasal yang sama. Pasal 24 tapi ayatnya berbeda. Kita akan membaca ayat 44 sampai dengan ayat 53. Nah, panjang ya, tapi nggak apa-apa, Pak Sultan akan baca pelan-pelan. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Pak Sultan akan membacakannya. Ia berkata kepada mereka,
inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, akhirnya mereka ngerti. Puji Tuhan, ngerti. Iya, inilah cara Yesus. Bahwa salib bukan kekalahan, tapi justru salib adalah cara Tuhan menolong kita. Kemenangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kiranya kita boleh bersukacita ketika kita melihat salib, artinya Kak Sutan sama kalian diperdamaikan menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak pewaris kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mempelajari sekali lagi tentang bagaimana cara Tuhan menolong kami. Biarlah kami bersukacita ketika kami memandang salib, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan tanpa ada beban, tanpa ada pergumulan dari dosa kami. Tolong kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup terus kudus di hadapan Tuhan, menjaga kesucian hidup, karena kami tahu bahwa dosa sudah dikalahkan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sejak perjanjian lama, Allah ingin kita mengenal cara Dia menyelamatkan kita, yaitu melalui Yesus yang disalib. Karena itu sebagai respon kita mau tetap rajin baca Alkitab dan juga berdoa ya Lause ya. Betul. Karena itu mari kita nyanyikan sebuah pujian, Read Your Bible. Boleh berdiri ya, untuk gerakan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible. Don't pray every day. Don't pray every day. Don't pray every day. Don't read your Bible. Don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. Glory, hallelujah. Don't read your Bible. Don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. Oke adik-adik,
Buat adik-adik yang tadi berdiri, boleh duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Lalu saya mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami telah menaikkan pujian kami telah memberikan persembahan, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa hanya melalui kematian Kristus yang bisa menyelamatkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk setia kepada Engkau, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, Lause Febri punya pengumuman. Nah, minggu depan kita ibadahnya via Zoom, melalui Zoom ya, yaitu adik-adik kelas kecil PG dan TK, yaitu ibadahnya jam 11.30. Lalu untuk adik-adik kelas tengah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, ibadahnya jam 4 sore. Sedangkan adik-adik kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6, itu ibadahnya jam 8 pagi. Jangan lupa ya, harus diingat ya jamnya ya. Oke? God bless you. Bye. Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Don't read your Bible. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day. Don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink.